Halo pemirsa TVRI, salam bangga buatan Indonesia. Senang sekali kami kembali hadir menjumpai Anda untuk menyajikan informasi, keragaman, dan keindahan kriya dan wastra buatan anak bangsa. Ya, di antaranya kemegahan kain tapis dan keindahan sulam khusus asli dari Lampung. Ada juga ragam produk anyaman bambu karya para ibu dan gamelan yang baru-baru ini secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Bersama saya Andi Ihwan. Dan saya Silka Suarizona. Inilah Bangga Buatan Indonesia. Silka dan pemirsa, Indonesia begitu kaya dengan ragam kain Nusantara atau wastranya. Di Sumatera Utara ada ulos. Di Sumatera Barat dan Sumatera Selatan kita kenal songket. Kemudian Bali dan Nusa Tenggara Timur ada kain tenun. Nah, di Lampung, provinsi paling selatan yang ada di Pulau Sumatera ini juga ada loh ternyata, Silka. kain tapis kan? Ya. Selain motifnya yang cantik dan memiliki warna yang cenderung didominasi warna emas dan perak, membuat kain tapis ini terkesan mewah dan juga megah. Nah, kalau dulunya kain tapis ini banyak digunakan di upacara adat ataupun di kegiatan keagamaan, saat ini sudah banyak dikreasikan menjadi produk-produk yang sangat menarik. Seperti apa? Ini dia kain tapis kemegahan wastra Lampung. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas, begitu juga Lampung yang identik dengan kain tapisnya. Dari kain tapis inilah perempuan muda bernama Qoriyatul Hayati memiliki ide cemerlang untuk membuat berbagai macam jenis barang, mulai dari pakaian hingga aksesoris berkualitas yang dilengkapi dengan keindahan kain tapis. Bagi Qori, kain tapis adalah sebuah potensi besar yang bisa ia kembangkan karena memiliki ciri khusus yang berbeda dengan daerah lain. Tapis kan merupakan warisan budaya Lampung ya. Kain daerah berupa sulam tangan, sistem cucuk, benang emas maupun benang apapun pada kain, dan itu secara tradisional. Yang menjadi keunikan adalah sistem cara pembuatannya secara tradisional yang memang belum bisa diterapkan melalui mesin, dan kita masih mempertahankan itu karena itu budaya. Memulai usaha sejak 3 tahun lalu dengan penuh keyakinan membuat Qori berhasil mempertahankan bisnisnya di tengah pandemi COVID-19. Ketika banyak UMKM mengalami penurunan omset bahkan gulung tikar, Qori justru berhasil menaikkan omsetnya hingga 3 kali lipat di masa pandemi. Strateginya adalah memahami dengan benar apa yang tengah ia lakukan pada bisnisnya dan peka terhadap keinginan konsumen. Kelihayannya dalam membaca peluang pasar mengantarkannya pada kesuksesan menembus pasar ekspor, karena kini produknya tidak hanya laris di pasar domestik, namun juga sudah diminati di mancanegara. Lampung etnik identik dengan tapis dan produk turunan. Kalau tapis sendirinya itu kan baik selendang maupun sarungnya. Kalau produk turunan macam-macam sekali, itu ada tas, sepatu, kebutuhan untuk daily outfit, t-shirt, kemudian kemeja dan lain sebagainya. Lebih ke dominan produk turunan, peci seperti itu. Untuk mengembangkan usaha yang ia namai Lampung Etnik itu, Qori pun tak segan bermitra dengan banyak pihak. Salah satunya dengan memberdayakan masyarakat untuk ikut serta berada dalam bisnisnya. Terbukti kini sudah ada sekitar 185 mitra pengrajin yang secara konsisten membantu Qori dalam memproduksi kain tapis. Kalau mitra-mitra sendiri kita ada beberapa bagian, mitra produk, mitra produksi, mitra dagang. Mitra produk itu adalah kawan-kawan sesama pengrajin tapis. Misalkan kita off-road order nih, nah kita gandeng mereka nih untuk barang-barang ngerjain produk. Mitra produksi adalah ibu-ibu mitra yang kita gandeng untuk memproduksi kain tapisnya. Itu ada 8 kelompok, sekitar 185 orang lebih. Kemudian mitra dagang adalah pelaku usaha atau sistem B2B. Itu kita kerjasama dengan salah satu dan beberapa toko, baik di Bandar Lampung maupun di sini,
kemudian produknya dari kami. Jadi mitra dagang ini bisa terdiri dari reseller, distributor, atau toko-toko mitra. Bagi Cory, bisnis harus dilakukan secara serius. Pemahaman mendalam tentang produknya menjadi jurus jitu untuk menyusun strategi penjualan agar Lampung Etnik bisa bertahan dan terus berkembang di tengah dinamika dunia industri. Tapi ketika di masa pandemi, karena memang sedari awal kita punya komitmen untuk terus bertumbuh, yang menjadikan kita tetap bertahan karena memang kita salah satunya sudah bekerja sama dengan Universitas Lampung dalam kebutuhan selendang wisuda yang itu memang tetap diproduksi meskipun masa pandemi, karena kampus masih tetap wisuda. Kemudian juga kita melibatkan marketplace dan digitalisasi marketing. Satu hal yang menonjol dari Cory adalah bagaimana ia membangun relasi kekeluargaan dengan para pekerjanya. Semua yang bekerja dengannya dianggap sebagai keluarga dan bagian penting dari bisnisnya. Karena itu baginya tidak ada kendala yang tidak bisa ia lalui ketika mereka tetap memiliki komitmen yang sama, yaitu berjuang untuk maju bersama. Bagaimana pemirsa, kain tapis khas Lampung? Bagus ya? Selain bisa digunakan sebagai kain dan pakaian, kain tapis juga bisa dikreasikan menjadi produk-produk lainnya. Tapi agar tetap terjaga keindahannya, kain tapis perlu dirawat dan disimpan dengan baik. Dan berikut kami hadirkan cara merawat kain tapis.